Berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Juga supaya kami terlepas dari para pengacau dan dari orang-orang jahat. Sebab tidak semua orang beroleh iman, tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, nyanyikan doa kami. Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka menceritakan seorang wanita yang dinikahi berturut-turut oleh 7 orang bersaudara yang semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Dan mereka bertanya, siapakah yang menjadi suami wanita itu pada hari kebangkitan? Maka jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Parapat sampai Rantau Prapat, dari Bukit Tujuh sampai ke Sumbermoyo. Itulah umat kita Paroki Aik Nabara. Selamat datang di Paroki Aik Nabara bersama umat Tuhan di dalam perayaan syukur kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
saya sangat dekat dengan bapak saya. Maka setelah tabisan dan misa perdana di rumah, pada suatu malam saya memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang empat mata dengan bapak saya. Biasanya saya sangat suka mendengar nasihat-nasihat bapak saya. Bapak saya seorang muslim abangan, penganut kejawen manunggal, suatu aliran kepercayaan Jawa yang inti ajarannya adalah manunggaling kawula Gusti, kesatuan manusia dengan Allah. Maka pada malam itu wejangan demi wejangan diberikan oleh bapak saya, dan saya setia mendengarkan. Hingga suatu ketika saya mendapat kesempatan untuk berbicara. Entah mengapa saya mengatakan seperti ini kepada bapak saya. Terima kasih Pak atas nasihat-nasihatnya. Saya akan mencoba mengikutinya. Nasihat-nasihat bapak saya itu bunyinya, ya kamu hendaknya hidup dalam keseimbangan, gitu ya. Kalau yang lain itu panas, kamu menjadi dingin. Sederhana. Kalau yang lain kamu menjadi lembut, bila yang lain itu naik pitam, atau menjadi ramah ketika yang lain sangat. Itu kata bapak saya. Maka saya bilang terima kasih. Tetapi saya mengatakan sepertinya belum cukup. Kiranya hanya menjadi baik versi orang Jawa, versi manunggal seperti bapak saya, atau versi muslim abangan seperti bapak saya. Tidak cukup kalau saya menjadi baik versi Jawa. Kalau seperti itu, maka saya baru menjadi romonya manunggal. Saya itu romonya Sang Kristus, yang tentu saja berpegangan pada sikap Yesus sendiri. Dan bapak saya itu kaget, karena biasanya saya tidak pernah menjawab ataupun mengatakan hal yang lain kecuali hanya inggih-inggih, meskipun kadang tidak kepanggih, ora kepanggih. Jadi saya katakan kepada bapak saya seperti ini. Kalau Yesus itu tidak pernah tinggal diam kalau melihat ketidakadilan. Yesus itu tidak tinggal diam kalau melihat kesesatan. Selalu meluruskan. Jadi kalau orang Jawa itu kadang-kadang hanya diam supaya seolah-olah damai di bumi dan damai di surga, meskipun di dalam hatinya itu sudah bergejolak. Rupanya saya bilang, kalau Yesus tidak, Pak. Yesus tidak seperti itu. Kalau yang benar dikatakan benar, kalau yang salah dikatakan salah. Itu seperti halak bata ya. To the point. Maka bapak saya terperanjat karena selama ini saya tidak pernah menanggapi secara kritis, mengkritik atau bahkan melawan. Kali ini seolah saya mau dalam tanda kutip menyempurnakan pendapat bapak saya. Dan saya katakan, menjadi imamnya Kristus saya itu juga menjadi imam misioner. Menjadi imam dan menjadi misionaris, itulah Saberian. Maka bapak saya itu terus terdiam, terus nggak bicara lagi. Kemudian suatu malam kami berkumpul seluruh keluarga, dan bapak saya mengatakan kepada mas saya, kepada mbak saya, jadi mulai malam ini Harno itu romo. Aku kaget, Pak, kenapa ini? Maka kalau di rumah dia itu anak saya, tapi kalau di luar dia itu adalah miliknya orang banyak. Jadi itu adalah pendapat bapak saya tentang imamah saya yang selama ini tidak setuju, ikut setuju mendengar kata bapak saya. Iya, sekarang Harno itu romo. Jadi bapak saya diingatkan, jadi jangan sekali-kali diulang-ulang diberi nasihat terus-menerus. Sekarang ada kalanya kita juga mendengar dia. Kurang lebih seperti itu.
Syukur pada Allah yang saya syukuri bahwa waktu 16 tahun itulah waktu yang saya habiskan untuk ditabiskan menjadi imam. Mungkin kalau seorang anak berusia 16 tahun itu sudah beranjak dewasa, sudah bisa menentukan dirinya sendiri. Bagi sebagian orang, waktu 16 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Tetapi bagi saya, itu adalah waktu yang luar biasa. Karena di dalam waktu yang 16 tahun itu, saya benar-benar merasakan Tuhan menunjukkan kepada saya kebaikan dan kasih-Nya yang berlebihan, yang luar biasa. Bagi gereja, Semoga umat Allah tidak kehabisan semangat, walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditandai oleh perbedaan pandangan dan ketidakpastian hukum. Semoga gereja tetap membela martabat dan kesucian hidup. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. bagi kesejahteraan semua orang, Semoga keluarga-keluarga, negara, media komunikasi, serta lembaga-lembaga tidak hanya memperhatikan penyelesaian praktis atas kebutuhan yang langsung terasa, melainkan bekerja untuk membangun dunia yang lebih baik serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. bagi pewartaan umat Kristiani, Semoga umat Kristiani tetap menghidupkan pengharapan masyarakat yang miskin, menderita, serta tertindas dengan bekerja untuk menegakkan keadilan serta kebebasan bagi semua orang. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Pandiangan yang dipanggil Tuhan pada hari Selasa yang lalu. Semoga Tuhan memberikan istirahat kekal kepada mereka, kepadanya, juga kepada keluarga Bapak H. Tampu Bolon, Ibu Boru Situmorang Cikampek, yang berdoa agar segala harapan-harapan di tahun depan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan. Tuhan.
serta berkarya bersama Engkau dalam memperindah bumi ini. Terimalah dan kuduskanlah kami bersama roti dan anggur ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan Tuhan Kristus Tuhan kami, sebab Dia